mengenai integration ya, and juga Granger causality. Nah, jadi dalam EPUS ya, selain kita melakukan pengujian ya, yang namanya apa ya, yang namanya uji asumsi klasik gitu kan, kemudian juga uji Chow gitu kan, uji Hosman, kemudian juga uji stasionaritas ya, kemudian uji akar roots ya. Nah, selain itu juga kita diminta melakukan pengujian ya, yang namanya co-integration ya, dan juga Granger causality. Nah, jadi co-integration dan juga Granger causality gitu ya, ini merupakan uji apa? Ya, uji mengetahui hubungan keseimbangan. Ya, hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel ekonomi ya, artinya antar variabel penelitian yang kita gunakan. Kalau misalnya hubungan jangka panjang antara ekspor minyak bumi dengan ekspor gas ya. Nah, hubungannya sejauh mana ya keseimbangan jangka panjangnya. Nah, itu namanya uji kointegrasi ya. Dan uji kointegrasi dapat diartikan hubungan jangka panjang antar variabel ekonomi yang tidak stasioner. Jadi metode yang namanya uji kointegrasi kita menggunakan uji Johansen test ya. Nah, jadi nanti dalam papernya silakan ya uji kointegrasinya dilakukan. Nah, bagaimana uji kointegrasi itu modelnya? Nah, jadi misalnya uji kointegrasi dilakukan jika data yang digunakan sebagai digunakan berintegrasi dengan derajat yang sama ya. Jadi misalnya GDP gitu ya. GDP itu sama dengan investasi ya, atau GDP sama dengan investasi boleh 0 boleh 1 gitu ya. Nah, untuk menentukan jumlah dari arah kointegrasi, maka Johansen menyarankan melakukan uji statistik, yaitu yang namanya uji kointegrasi, yaitu uji trace ya. Jadi uji trace, lambda trace, dan juga uji maksimum atau disebut dengan nilai eigenvalue ya, lambda max ya. Nah, ini dilakukan. Nah, uji trace gitu ya, notasinya ya dengan formula sebagai berikut ya. Jadi uji T min T ya sigma IN ya 1 dikurang, nah ini ya. Jadi apabila ini kan udah otomatis ya keluar dari outputnya EPUS ya. Jadi nggak usah kita pusing-pusing lagi gitu ya. Nah, jadi uji trace apabila uji trace-nya lebih besar daripada nilai alfa, maka dikatakan apa? Terdapat kointegrasi gitu ya. Kalau uji trace-nya lebih kecil daripada nilai alfa 1% atau juga 5%, maka tidak terdapat yang namanya kointegrasi gitu ya. Nah, itu kriterianya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi uji trace itu dalam outputnya ya keluar yang namanya unrestricted co-integration rank test ya, atau dalam kurung test. Nah, nanti silakan aja waktu apa ya paper UAS itu ya kita uji trace ya. Nah, uji trace munculnya sebagai berikut. Nah, jadi apabila nilai probabilitasnya 0,04, nah ini 0,04 itu artinya di bawah alfa 5% gitu ya. Nah, jadi kalau dia di bawah alfa 5%, berarti maka tidak terdapat kointegrasi. Artinya apa? Artinya tidak terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel ekonomi ya. Kalau di dalam SPSS yang namanya uji kointegrasi ini sama dengan uji autokorelasi gitu ya. Nah, kalau di dalam EPUS namanya uji kointegrasi. Nah, kira-kira itu bedanya ya antara alat analisa yang lain. Kalau kita menggunakan stata juga namanya uji kointegrasi ya dengan melakukan uji trace ya. Itu dia. Dan selain uji trace, kita juga bisa mengujinya dengan nilai eigenvalue. Ya, jadi nilai eigenvalue-nya rumusnya inilah ya. Jadi prinsipnya kalau nilai eigenvalue-nya lebih besar daripada nilai alfa 5%, maka terdapat kointegrasi. Jika nilai eigenvalue-nya lebih kecil daripada nilai alfa, ya maka tidak terdapat kointegrasi. Yang kita inginkan apa? Ya, yang kita inginkan adalah uji eigenvalue-nya kurang dari 5%. Ya kan? Kurang dari 5%. Berarti dia 4%, ya kan? 3%, 2%, 1% apalagi gitu ya. Nah, itu. Jadi dia harus kurang dari nilai alfa 5%. Itu yang diinginkan. Uji trace begitu juga ya. Harus di bawah alfa 5%. Kalau di atas 5% berarti terdapat hubungan yang nyata ya dalam jangka panjang
antar variabel yang digunakan. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Itu ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Nanti videonya bisa diulang kembali. Nah, jadi uji trace-nya itu sebagai berikut ya. Nah, selain dari uji trace dan uji eigenvalue, ada namanya uji lainnya, yaitu uji kausalitas Granger. Nah, uji kausalitas Granger itu yang berhubungan dengan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, ya, saling ketergantungan. Nah, jadi di situ yang namanya uji kausalitas Granger. Jadi bisa kita lakukan dengan kointegrasi maupun juga yang namanya kausalitas Granger. Nah, jadi untuk kausalitas Granger gitu ya, hasilnya gimana ya? Ini hasilnya. Jadi apabila nilainya signifikan gitu ya, ya kalau dia nilainya signifikan berarti tidak terdapat gitu kan hubungan ya jangka panjang interdependensi antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, jadi makna lainnya adalah kalau dalam SPSS itu adalah uji autokorelasi ya. Yang kalau dalam SPSS uji autokorelasi itu menggunakan yang namanya apa ya? Durbin Watson gitu ya. Yang namanya uji Durbin Watson. Nah, uji Durbin Watson bisa kita gantikan ya kalau di dalam alternatif dengan Ipius ya menggunakan yang namanya kausalitas Granger itu ya. Jelas ya. Jadi yang diinginkan adalah signifikan ya. Kalau nggak signifikan berarti apa ya terdapat hubungan yang nyata ya antara satu variabel independen yang lain dengan yang lainnya ya. Gitu. Nah itulah uji kausalitas Granger ya. Namanya dan lainnya adalah uji kointegrasi ya, yaitu uji trace dan uji eigenvalue. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya? Oke, jadi nanti dalam papernya wajib ditampilin ya, yang namanya eigenvalue dan uji trace ya, dan juga uji ininya ya, uji kausalitas Granger. Ya, harus ada tabelnya, gitu ya. Karena udah keluar dia, sekali run udah keluar semua itu. Nah itu ya. Ya, untuk negara-negara OECD itu. Baik, berikutnya kita melihat yang topik lainnya. Ya, topik lainnya itu adalah vector autoregression. Ya, vector autoregression atau yang namanya uji VAR ya. Nah, vector autoregression atau juga VAR ini itu tujuannya apa? Nah, uji vector autoregression dikembangkan oleh Christopher Sim ya tahun 80. Nah, model VAR dibangun dengan mempertimbangkan meminimalkan pendekatan teori gitu ya. Ya, pendekatan ya, teori dengan meminimalkan ya dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Jadi model VAR merupakan model non struktural ya atau model tidak teoritis. Nah, jadi itu ya. Dan dalam VAR kita harus perhatikan asumsinya yaitu tidak perlu membedakan mana variabel endogen dan mana variabel eksogen ya sehingga semua variabel endogen maupun juga eksogen yang dipercaya saling berhubungan ya atau saling tergantung yang seharusnya dimasukkan dalam model ya. Nah, untuk melihat hubungan antar variabel di dalam VAR, maka dibutuhkan sejumlah variabel lag. Nah, kalau dalam lag itu disebut dengan variabel kelambaban. Ya kan misalnya kita apa? Kalau dalam akuntansi itu uh, sejauh mana ya kan rasio profitabilitas mempengaruhi harga saham ya atau sejauh mana ya kan rasio profitabilitas itu mempengaruhi return saham. Nah, kapan diketahui? Ya lag dengan lag. Lag itu misalnya lag min 1 atau lag min 2 gitu kan. Jadi data 2021 akan memprediksi yang kejadian 2023 ya. Sejauh mana harga saham 2021 mampu memprediksi perubahan laba perusahaan di tahun 2023. Itu namanya lag ya atau variabel kelambanan ya, lambat ya. Nah, itu dilambatkan dia min 1 min 2 ya. Kalau di dalam nanti uji dalam skripsi gitu kan, kita boleh-boleh aja ya menggunakan yang namanya variable lag. Apalagi misalnya itu
Contoh lainnya apa ya? Kita terapkan kalau misalnya menggunakan lag. Ya sejauh mana, gitu kan? Variabel-variabel yang mempengaruhi itu tadilah pertumbuhan ekonomi. Ya, dengan menggunakan lag. Misalnya apa? Misalnya investasi. Karena ada masuknya investasi penanaman modal asing, ya kan, di Bursa Efek tahun 2022, maka apa yang terjadi di 2024? Ya, karena masuknya investor dari Uni Emirat Arab, ya kan, membeli saham misalnya membeli saham PT apa misalkan PT perusahaan perkebunan di Indonesia, gitu kan, dampaknya apa di 2024? Nah, maka dampaknya adalah ekspor meningkat, gitu kan. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya, kenapa? Dengan adanya harga saham dibeli di tahun 2022, ya kan, maka berdirilah pabrik. Ya kan, maka karena berdirinya pabrik, maka terjadilah pertumbuhan 2024, gitu kan. Artinya pabriknya udah berdiri di Tanjung Morawa karena ada investasi di tahun sebelumnya, tahun 2022 kan. 2024 pabriknya udah berdiri, udah ekspor ke Belawan, gitu kan. Itu menunjukkan ya pengaruh variabel lag ya terhadap uh, untuk melihat hubungan antar variabel, ya. Untuk melihat hubungan antar variabel itu maknanya ya. Dan variabel lag diperlukan untuk menangkap efek dari variabel tersebut terhadap variabel lain yang ada di dalam model ya. Jadi model VAR adalah model linear sehingga tidak perlu khawatir tentang bentuk model ya. Jadi model VAR mudah diestimasi dengan metode OLS. Nah, itu karena dia metode OLS adalah metode prediksi kan. Nah, itu. Beberapa kelebihan model VAR antara lain, model VAR tidak memerlukan spesifikasi model ya. Dan semua variabel di dalam model adalah endogen. Nah, maksudnya endogen itu apa? Ya, maksudnya itu adalah variabel endogen, itu adalah variabel yang mempengaruhi ya. Artinya variabel yang dipengaruhi ya. Kalau dia eksogen, dia variabel yang mempengaruhi ya. Itu endogen dengan eksogen. Dalam model VAR itu adalah sangat fleksibel ya karena pembahasan dilakukan hanya meliputi struktur auto regresif. Nah, jadi nanti kalau dalam papernya buatlah ya analisa VAR-nya ya. Ya, analisa VAR-nya silakan dibuat, uji stasionernya silakan dibuat ya, uji kointegrasinya dibuat, ya kan, uji apa eigen value-nya dibuat ya. Silakan aja. Nah, kemampuan memprediksi model VAR cukup baik ya. Dan model VAR memiliki kemampuan prediksi out of sample yang lebih tinggi daripada model makro struktural stimulan ya. Nah, model VAR bersifat teoritis ya, artinya tidak memiliki landasan teori. Hal ini karena semua variabel di dalam VAR adalah endogen ya, dan aspek strukturnya sebab akibat. Nah, ini dalam Gujarati ya, silakan dibaca nanti buku ekonometrikanya Gujarati. Ya, kemudahan dalam penggunaan tidak perlu khawatir ya dalam menentukan variabel endogen dan variabel eksogen, di mana semua variabel dianggap sebagai variabel endogen ya. Kemudahan dalam mengestimasi di mana metode ordinary least square dapat diaplikasikan pada setiap persamaan secara terpisah ya. Kemudian di dalam VAR ya, impulse respon function ya, melacak respon saat di masa depan ya, setiap variabel dapat berubah atau shock dari suatu variabel tertentu ya. Dan variabel decomposition memberikan informasi mengenai kontribusi varian setiap variabel terhadap perubahan satu variabel tertentu ya. Nah, jadi ini model VAR itu namanya ya. Jadi dia model YIT ya. Ya, jadi Y tahun pertama ya. Jadi kita ingin memprediksi misalkan itu tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi dari mana? Ya dari jumlah saham yang dibeli di Bursa Efek di tahun, kalau kita ingin memprediksi pertumbuhan ekonomi 2024, maka dari mana lihatnya? Dari nilai investasi gitu kan. Dari investasi penanaman modal asing yang ada di tahun 2022. Berapa yang masuk? Ya, berapa yang masuk? Misalkan yang masuk 5 triliun ya 2022. Dampaknya apa? Pertumbuhan ekonomi di 2024 gitu ya, maka pertumbuhan ekonominya 300 triliun ya dengan indeks dengan pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku gitu kan, atau pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan gitu kan.
Nah, itu namanya model VAR. Ya, jadi kita menggunakan lag ya. Lag setahun, lag 2 tahun terhadap prediksi di masa yang akan datang ya. Menggunakan metode OLS ya, ordinary least square. Nah, itu. Silakan ada yang mau berdiskusi. Nah, jadi modelnya ini ya. Kita pun bisa ya kalau nanti kerja di perusahaan, gitu ya, kita mau memprediksi berapa sih penjualan di 2024. Nah, penjualan di 2024 sangat ditentukan oleh apa? Ya, oleh iklan di 2022. Ya, kan? Karena adanya jumlah iklan di 2022, investasi perusahaan terhadap belanja iklan, maka image masyarakat terbentuk, gitu kan? Sehingga penjualannya, dampaknya di 2024 orang membeli produk itu, gitu kan? Nah, itu dia. Jadi penamaan model VAR, jadi dia ada lag 1T kurang 1, 2T kurang 1, TT kurang 1, gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan lag setahun. Nah, ini lag setahun untuk Y ya. Ya, untuk Y2 ini lag setahun, ini untuk lag setahun ya. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi 2024 dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh investasi penanaman modal asing 2022, ya kan? Kemudian apa? Ekspor di 2022, ya, kemudian juga import di 2022. Nah, jadi menggunakan 3 variabel ya. Dan selalu ada error, gitu kan? Dan error ini menunjukkan ya, sebuah model itu tidak tergambarkan 100%, gitu kan? Disebabkan karena adanya varian pengganggu ya, atau disebut dengan disturbance term, gitu ya. Dan model VAR secara umum dia digunakan dengan menggunakan n variable endogen ya. Jadi n variable endogen itu adalah sebagai berikut ya. Jadi YIT ya, B0 ya, ini konstanta ya, ditambah dengan jumlah dari variabel Y min kurang 1, kemudian Y2 ya, ini variabel Y pertama, ini variabel Y kedua, ini variabel Y ketiga ya. Jadi masing-masing lag 1 tahun. Ya, artinya prediksi 2022 akan mampu memprediksi 2023 ya. Karena ini Y1T ya. Nah, itu silakan baca di Damodaran N. Gujarati ya. Kalau dia bukunya Ekonometrika itu dia Damodaran N. Gujarati ya. Silakan di internet cukup banyak itu ya. Tinggal kita mau rajin atau enggak cari bahan. Nah, jadi pembentuk VAR itu apa? Ya, jadi pembentuk model VAR adalah all series stationary at level. Ya, kemudian juga 1T ya. Jadi dia dipengaruhi oleh apa ya? Dipengaruhi oleh ECM ya, earning coefficient model ya, dan juga varian auto regressive model ya. Jadi dipengaruhi oleh hal itu ya, atau disebut dengan unit root. Dan juga model VAR ya, untuk data time series ya, artinya data antar tahun gitu ya. Itu kita melihat dulu stasioneritasnya ya. Jadi sejauh mana stasioner. Kalau dia stasioner, maka VAR-nya terbentuk ya. Kalau tidak stasioner, maka harus ada diferensi data. Diferensi data artinya apa? Dilakukan lag ya, lag setahun, lag 2 tahun. Nah, jadi kalau mengatasi permasalahan autoregressive model itu selalu kita yang namanya obatnya tak lain dan tak bukan adalah menggunakan lag gitu ya. Jadi itu ya, kalau kita demam maka obatnya apa? Ya, kalau kita batuk menggunakan ponidin ya, atau juga kalau kita batuk menggunakan obat A, obat C, obat D. Nah, untuk permasalahan data yang namanya data tidak stasioner, ya maka obatnya adalah lakukan lag. Ya, bagaimana lag itu? Ya, kalau dalam SPSS dia dengan menu compute ya. Compute dari menu transform, gitu kan. Nah, silakan aja ya, buku SPSS yang saya share kemarin itu ada namanya uji apa ya, melakukan compute ya untuk menghasilkan lag ya, lag setahun atau lag 2 tahun. Jadi silakan aja dibaca bukunya kemarin ya, itu dia. Dan untuk model restricted VAR artinya model yang dibatasi VAR, ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan. Ya, data yang harus digunakan harus stasioner, kemudian identifikasi bentuk model dan penentuan lag length ya, panjang optimal ya. Nah, untuk stasioner atau tidak ya akan kita lihat hasilnya. Nah, jadi bisa di-run
Nanti untuk papernya silakan aja ya dilakukan uji stasioner ya. Dan ini harus bisa editable ya, jangan JPG ya ditampilin di papernya ya, paper UASnya ya. Jadi harus yang editable ya, artinya dari menu copy gitu ya, jangan dari JPG ya. Kalau itu langsung nanti berkurang nilainya saya buat. Itu ya. Nah, jadi untuk melihat uji stasioner atau tidak ya di sini nilainya itu ya kalau dia signifikan ya automate Deakin failure test ya kalau dia nilainya adalah signifikan ya maka dikatakan dia tidak rasional menurut McKinnon ya tahun 96. Nah ini dia ya. Jadi untuk ini hipotesa pertama uji stasioner, hipotesa kedua uji stasioner ya, uji hipotesa ketiga ini uji stasioneritasnya ya. Jadi setiap hipotesa dilakukan yang namanya uji stasioner ya. Nah, dari hasil uji stasioner menunjukkan bahwa variabel inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga tidak stasioner ya. Ya karena apa? Tidak stasioner. Ya karena dalam hal ini nilainya signifikan gitu ya. Kalau dia nilainya signifikan berarti tidak ada stasioner ya. Nah, ini dia hasil uji stasioner menunjukkan variabel inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga tidak stasioner ya pada data mentah, tetapi stasioner pada turunan pertama. Turunan pertama itu apa? Lex tahun gitu ya. Lex tahun artinya apa? Memprediksi 2024 menggunakan leg data 2023. Itu lex tahun. Lex 2 tahun prediksi dengan menggunakan variabel independen 2021 memprediksi 2024. Nah, itu yang namanya lag 2 tahun. Ya, atau disebut dengan turunan pertama, first difference, ya, kemudian second difference dan sebagainya ya. Dan uji kointegrasi bertujuan mengetahui hubungan keseimbangan ya jangka panjang antar variabel ekonomi. Kemudian kointegrasi diartikan hubungan jangka panjang antar variabel ekonomi yang tidak stasioner ya. Jika data time series Y dan X tidak stasioner pada level tertentu menjadi stasioner pada different yang pertama, gitu ya. Artinya ketika variabel Y pada ID dan variabel X pada ID di mana pada tingkat different yang sama maka kedua variabel terkointegrasi ya. Jadi uji kointegrasi hanya dilakukan ketika data yang digunakan berintegrasi ya pada derajat yang sama ya. Nah, jadi dalam analisa VAR, jika diketahui variabel Y dan X adalah stasioner pada tingkat different yang sama, maka variabel Y dikatakan terintegrasi jika residual stasioner pada 0 ya. Nah, jadi ini untuk uji kointegrasi ya. Nah, silakan nanti seluruh ujinya masukkan aja di dalam paper ya. Jadi semakin banyak ujinya makin bagus ya nilainya. Nah, misalnya nih bagaimana model inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah uang beredar ya. Nah, jadi semakin banyak uang beredar, semakin tinggi suku bunga, maka makin tinggi inflasi, gitu kan? Ya, betul kan? Makin tinggi suku bunga atau makin rendah suku bunga lah ya, karena dia hubungannya negatif kan. Nah, kalau suku bunganya 4%, nah ngapain saya nabung di bank, gitu kan? Mendingan saya beli tanah, mendingan saya beli ruko, gitu kan? Karena rugi saya nabung di bank. Sementara harga ruko, gitu kan, 1 M. Sementara saya nyimpan uang di bank, suku bunganya rendah, gitu kan? Orang kan berpikir gitu ya. Jadi suku bunga rendah, inflasi tinggi. Karena apa? Dengan suku bunga rendah, orang akan berbelanja kan? Semakin orang banyak berbelanja, maka makin banyak uang beredar. Semakin banyak uang beredar, maka inflasi tinggi, gitu kan? Nah itu. Nah jadi ini menunjukkan M1 ya tidak signifikan ya. Artinya apa? Artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan. Nah, M1 uang beredar ya. Nah, tidak signifikan. Artinya uang beredar itu tidak mempengaruhi inflasi, ya kan? Kemudian SBI ya, SBI rate itu kan suku bunga ya, yang arti signifikan. Artinya semakin tinggi suku bunga, maka semakin apa ya? Semakin tinggi suku bunga, makin tinggi inflasi. Gitu kan? Atau sebaliknya, semakin tinggi suku bunga, maka inflasi makin rendah. Ya, kalau dalam ketentuan teori moneternya, ya.
Nah, jadi ini uji stasioner ya. Jadi uji kointegrasi ya, dari hasil uji stasioner menunjukkan variabel residual pada level atau integrasi 0. Dengan demikian 3 variabel kointegrasi ya, memiliki hubungan jangka panjang ya. Nah, itulah ya terkait dengan apanya. Silakan ya dikerjakan papernya ya dari sekarang ya. Dengan data 10 tahun dan menggunakan variabel data-data dari perusahaan dari negara OECD ya, dan menggunakan lebih variabel 4 variabel ya seperti yang kemarin ya, tapi harus beda ya, dan harus ditabulasi dalam Excel, dan Excelnya juga dilampirin ya menggunakan format nama masing-masing. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Papernya per kelompok atau individu, Pak?